Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. UT Radio, Open Education Station for All. Balik lagi nih barengan sama Marisa Riana di Tutorial Radio. Masih semangat kan? Masih dong, karena masih ada topik-topik menarik nih untuk teman-teman yang berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Bahasa Inggris. Hari ini ada topik yang menarik. Kita akan membicarakan tentang topik Beyond Assessment, a New Era of Language Mastery Using AI. Nah, teman-teman dapat menyaksikan tayangan ini melalui 3 kanal. Yang pertama melalui www.utradio.ut.ac.id, juga bisa melalui YouTube channel kita di Universitas Terbuka, dan pastinya melalui UT TV. Silahkan berikan pertanyaan. Jika teman-teman ingin memberikan pertanyaan melalui live chat di YouTube kita Universitas Terbuka, ataupun direct message di Instagram @radio.ut, dan pastinya melalui WhatsApp juga bisa di 0812-1039-2726. Hari ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa ya, karena suaranya juga seperti penyiar, benar-benar penyiar gitu ya. Ternyata memang beliau ini suka ngisi voice over. Ada Dr. Anda Suci Madiarti Isman MA PhD, atau kerap dipanggil Ibu Suci. Begitu ya Ibu ya? Betul, Mbak Ica. Apa kabarnya Ibu Suci? Baik. Terima kasih karena bisa hari ini dengan Mbak Ica itu dalam tutorial radio yang membantu mahasiswa nanti dalam mempelajari evaluasi pembelajaran bahasa Inggris. Oke, Ibu Suci, saya karena ini baru pertama kali saya interview Ibu, boleh saya sedikit berkenalan? Boleh dong. Saya pengen tahu dulu Ibu kuliah di mana sampai akhirnya bergabung di Universitas Terbuka, kapan, gimana ceritanya? Boleh Bu ceritain sedikit? Nah, jadi sebetulnya saya itu S1-nya itu memang saya masuk IKIP. Okay. Ya, dan kemudian lulus dari IKIP Jakarta tahun 85 dalam untuk pendidikan bahasa Inggris. Okay. Nah, kemudian setelah itu saya itu langsung kemudian ditarik ke Universitas Terbuka. Ya, tahun 86. 87 kemudian karena kebutuhan dari institusi itu banyak di antara para dosen muda itu kemudian yang diminta untuk melanjutkan S2 dan S3-nya ke luar negeri. Okay. Nah, saya adalah di angkatan saya satu-satunya yang disuruh untuk mendalami tentang evaluasi pembelajaran dan testing. Karena tahu ke depan itu diprediksi bahwa UT itu jumlah mahasiswanya itu akan sangat meningkat dan dibutuhkan cara penanganan untuk melakukan assessment dan testing yang bisa dipercaya, namun juga dapat menjangkau semua mahasiswa kita. Nah, jadi saya S1 saya adalah dalam evaluasi pendidikan. Kemudian S3 saya lanjutkan dengan untuk S3 dalam testing, measurement, dan statistics. Oke. Jadi dan kemudian saya balik. Berarti di mana tuh Ibu waktu saya itu? S2-nya itu di George Washington University di Washington DC. Kemudian S2-nya itu di University of Maryland at College Park.
Ih keren banget ya ternyata ya Bu Suci ya. Sampai akhirnya kembali lagi ke UT di tahun berapa tuh Bu? 96. 96. Tahun 96 saya pulang, kemudian diminta untuk mengetuai Satgas untuk penyempurnaan pengembangan soal di FKIP pada saat itu. Oke. Dan itu kemudian berlanjut, diangkat ke tingkat institusi. Saya ditarik untuk ke bank soalnya di pusat pengujian UT, dan di sanalah kami dengan tim itu mulai menggarap pengembangan bank soal terkomputerisasi yang menjadi cikal bakal dari proses pengujian yang ada di UT sekarang itu. Oke, luar biasa. Akhirnya setelah kembali ke tanah air ya kan, membantu untuk membangun universitas terbuka kembali. Dan topik hari ini adalah topik yang sangat-sangat digeluti ya pastinya ya oleh Ibu Suci ya, tentang assessment. Nah, Ibu Suci boleh dijelaskan kenapa sih topik ini diangkat dan kita bahas? Apakah ini relevan bagi para mahasiswa dan pastinya UT listeners? Jadi gini, Mbak Ica, saya akan mulai dengan ada satu ungkapan yang mengatakan satu-satunya hal yang permanen di dunia ini itu adalah perubahan. Ya, the only thing that's permanent in this world is change, gitu ya. Nah, change itu adalah cikal bakal dari progres. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi lebih baik atau mendapatkan sesuatu yang lebih baik, harus terjadi perubahan. Nah, perubahan itu tidak bisa kita tahan. Ya, gelombang perubahan itu nggak bisa kita tahan. Sama dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Bisa nggak kita tahan bahwa mahasiswa kita sekarang tidak dibolehkan untuk menggunakan komputer dalam menyelesaikan tugas, tapi harus tulis tangan? Mungkin nggak kita cegah itu sekarang? Ya, tidak Nggak mungkin. Ya. Karena apa? Karena di luar sana kenyataannya memang teknologi itu sudah menjadi bagian ya dari kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu bagi mahasiswa yang mempelajari evaluasi pembelajaran itu juga harus sadar bahwa di luar sana itu banyak sekali bermunculan teknologi yang berbasis internet dan sekarang itu berbasis kecerdasan buatan yang sebagian besar itu sudah mengambil alih dan membantu dalam pelaksanaan evaluasi. Nah, sebagai mahasiswa dan sebagai guru nantinya ya teman-teman para mahasiswa itu juga harus punya wawasan seperti apa sih sebetulnya perkembangan teknologi, apalagi yang berbasis kecerdasan buatan. Nah, misalnya apa sih kecerdasan buatan teknologinya yang sehari-hari yang kita rasakan? Yang kemana-mana nih para mahasiswa pasti sudah pakai ya, smartphone ya. Yep, betul. Ya, yang bisa membantu kita dalam melakukan virtual call, virtual meeting, yang kita bisa mendownload berbagai aplikasi. Nah, misalnya apalagi mungkin nggak AI itu sekarang dalam kita melakukan atau misalnya menonton. Ada teknologi sekarang yang dinamakan video on demand. Jadi bagi teman-teman misalnya yang suka atau punya akses seperti ke Netflix ya misalnya, atau ke Hotstar atau Prime Video atau apalah aplikasi untuk menonton, itu sebetulnya di belakang itu ada teknologi kecerdasan buatan ya yang merekam kemudian memberi rekomendasi apa preference kita ya seperti yang tadi kita bahas ya Mbak Ica tadi nanya saya sukanya nonton film apa kan gitu ya. Karena misalnya contohnya sekali saya nonton film drakor, itu yang kemudian yang buat drakor di list untuk saya. Nah, itu sebetulnya adalah penerapan kecerdasan buatan. Nah, kalau emang itu sudah masif digunakan di luar, kita sebagai guru kenapa tidak mau melirik ya teknologi yang berbasis kecerdasan dan kemudian istilahnya harness it kemudian mencari cara bagaimana kita memaksimalkan pemanfaatan itu untuk membantu kita dalam pembelajaran maupun dalam
melakukan evaluasi. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu, apa sih yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran? Mungkin definisinya tuh seperti apa gitu Bu? Oke, jadi teman-teman ya, para mahasiswa ya dan UT listeners yang lain, evaluasi itu sebetulnya adalah suatu proses di mana kita mengumpulkan informasi yang kita perlukan ya, yang relevan agar kita bisa membuat suatu kesimpulan karena ada satu standar atau kriteria ya yang ingin kita bandingkan. Dan kemudian dari hasil pengumpulan informasi itu kita bisa membuat satu tindakan ya sebagai lanjutan dari apa yang kita evaluasi itu. Misalnya contoh, kalau dalam evaluasi pembelajaran berarti objek evaluasinya adalah pembelajaran itu sendiri, ya. Apakah pembelajaran itu perencanaan sudah bagus? Apakah prosesnya sudah dilaksanakan sesuai perencanaan? Apakah kemudian keterampilan yang ingin atau kompetensi yang ingin kita ajarkan itu tercapai apa enggak sesuai dengan tujuan yang kita inginkan? Nah, jadi evaluasi itu adalah proses untuk mengumpulkan informasinya dibandingkan dengan suatu kriteria untuk membuat satu kebijakan. Oke. Nah, tujuan dari evaluasi pembelajaran ini apa sih Bu? Jadi sebetulnya evaluasi pembelajaran itu kita lakukan sebagai guru ya di dalam kelas, kita lakukan karena kita ingin sebetulnya tahu apakah pendekatan pembelajaran yang kita gunakan, khususnya kalau itu pembelajaran bahasa Inggris ya, apakah strategi pembelajaran kita gunakan itu memang sudah tepat sesuai dengan karakteristik dari siswa yang kita ajarkan. Yang kedua adalah apakah selama proses pembelajaran itu, kalau kita lihat bahwa ada perbedaan antara proses pencapaian keterampilan itu di antara mahasiswa itu, apa remedi atau tindakan yang harus kita lakukan ya agar siswa ini nggak ketinggalan. Ya, jadi itu adalah proses kita mendiagnosa. Kemudian ada juga pada akhir proses pembelajaran kita perlu mengumpulkan informasi apakah keseluruhan ya proses tindakan-tindakan remedi berdasarkan diagnosa tadi itu yang kita lakukan itu sudah memuaskan, yang akan nanti terlihat dari pencapaian hasil belajar dari siswa-siswa kita. Ya, seperti itu. Nah, apakah ada jenis-jenisnya Bu untuk evaluasi pembelajaran ini? Jadi evaluasi pembelajaran ini kalau dari sisi waktu itu biasanya orang membaginya itu misalnya adalah yang dinamakan misalnya pre-assessment atau pre-test. Ini tujuannya untuk melihat seperti apa kemampuan awal dari siswa kita. Oke, itu pre-test. Semacam bisa bentuknya pre-test atau bentuk assessment yang lain. Tidak harus selalu dalam bentuk tes. Ya, misalnya kalau di awal misalnya Mbak Ica misalnya dalam satu kelompok kemudian mengajukan satu pertanyaan, sebetulnya itu adalah bentuk kita assessment awal. Seperti apa sih grup saya ini? Ya, jadi kalau guru juga melemparkan beberapa pertanyaan di awal kelas, itu sebetulnya sudah bentuk assessment untuk melihat seberapa heterogenkah kemampuan awal siswa saya misalnya, atau misalnya berbeda-beda. Kemudian selama proses pembelajaran itu yang namanya formative evaluation. Nah, itu tujuannya adalah untuk selalu mencari tahu apakah kita sudah tepat sasaran, tepat waktu, ya, tepat strategi selama proses pembelajaran, dan jika masih ada kekurangan atau kelemahan itu bisa langsung kita perbaiki selama proses, dan kemudian pada saat akhir itu kemudian untuk menentukan apakah proses pembelajaran kita itu sudah efektif dan efisien. Ya, itu dari sisi waktu. Kalau dari sisi fungsinya itu bisa untuk satu untuk mendiagnosa, kedua bisa untuk melakukan seleksi,
atau penempatan. Ketiga adalah yang dinamakan summative evaluation, itu adalah untuk menentukan keberhasilan suatu proses pembelajaran. Ya, jadi itulah secara garis besarnya. Dan para mahasiswa yang sudah membaca BMP ya dari mata kuliah evaluasi hasil pembelajaran ini sebetulnya sudah sangat menguasai memahaminya. Ya. Oke. Nah, kenapa sih Bu pendidik itu harus tahu cara yang benar untuk melakukan evaluasi pembelajaran? Kenapa tuh Bu? Jadi kalau diibaratkan, misalnya Mbak Ica dengan dosennya Mikan dulu, itu kalau mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, itu rasanya gimana? Nggak senang. Nggak senang. Dimotivasi ya. Betul. Ya, membuat kita jadi enggan belajar. Pernah nggak Mbak Ica suatu saat itu merasa bahwa rasanya saya udah pernah belajar, tapi saya nggak pernah diberi masukan kalau saya salah, tiba-tiba nilai saya nggak bagus. Itu rasanya gimana? Adil nggak rasanya? Rasanya nggak adil. Nggak adil ya. Nggak dapat pemberitahuan apa-apa, ternyata udah divonis. Ya. Jadi kita sebagai guru selama proses pembelajaran itu sebetulnya selalu memberikan istilahnya vonis lah, ya, kepada kemampuan siswa kita. Apakah dia bisa meneruskan? Apakah dia kemudian harus mendapatkan remedial? Apakah dia boleh meneruskan naik kelas dan seterusnya, ya? Nah, oleh karena itu kalau saya dulu belajar tentang assessment, kami itu selalu sebagai seorang ahli pengukuran itu selalu mengatakan bahwa hati-hati karena masa depan dari siswa Anda itu ada di tangan guru. Oleh karena itu guru ini haruslah memiliki keterampilan dalam melakukan evaluasi secara baik dan benar, memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi yang paling penting itu ada 3, yaitu haruslah valid atau sahih, ya, sesuai tepat dengan apa yang diukur. Kalau itu keterampilan berbahasa Inggris, janganlah ditanyakan hafalan, misalnya, atau fakta, ya, karena itu adalah keterampilan. Yang harus diukur adalah bagaimana mereka menggunakan bahasa itu. Nah, kemudian yang reliable itu adalah kalau kita melakukannya dari satu murid ke murid yang lain menggunakan tes yang sama, perbedaan kemampuan itu haruslah bisa dideteksi sehingga kita dapat membuat keputusan tentang bagaimana si siswa budi ini, kalau nilainya itu tinggi berarti dia harus diberikan materi untuk pengayaan yang lebih menarik supaya dia nggak bosan. Kemudian si Tuti yang nilainya mungkin lebih rendah, haruslah kemudian diberikan lebih banyak, ya, latihan keterampilan agar nanti sesuai dengan kompetensi yang seharusnya. Berarti lebih sulit ya sebenarnya ya Bu ya, dalam artian saat kita harus membagi perhatian tersebut kan itu cukup sulit. Apakah mungkin ada cara-cara yang lebih mudah untuk dilakukan? Nah, jadi kalau perkembangan dari evaluasi pembelajaran itu sendiri itu tahun 50-an itu dimulailah dengan yang namanya booming bentuk-bentuk tes yang seperti ada sekarang, pilihan ganda, esai. Kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris itu yang namanya closed procedure, ya, yang berbagai macam matching, benar salah, ya, melengkapi dan seterusnya seperti itu. Nah, tetapi itu kita mengukur keterampilan bahasa itu secara terpisah. Ingat nggak kalau Mbak Ica dulu belajar? Kita kemudian ada tes tentang present tense, ya, tenses. Kemudian ada tes tentang vocabulary. Kemudian ada tentang grammar, structure, yang seperti itu ya. Nah, apakah siswa yang menguasai structure, vocabulary itu bisa mengkomunikasikan apa yang ingin dia sampaikan dalam bahasa Inggris itu? Nah, kalau pengalaman ya dari itu adalah metode drilling, ya, dan hafalan itu tidak banyak membantu siswa dalam berkomunikasi secara baik. Benar.
anak-anak kalau zaman sekarang ya kembali ke teknologi yang ada di luar sana, anak-anaknya itu sekarang bisa belajar sendiri bahasa Inggris dengan apa? Menonton ya. Bener, nonton. Kadang main game juga tuh Bu. Ya. Bikin bahasa Inggrisnya jadi bagus. Dan bahasa Inggris dengan kosakata yang memang digunakan secara nyata di luar sana, ya. Jadi bukan lagi bahasa yang misalnya yang ada hanya di buku-buku yang tahun 50-an misalnya, ya. Tapi sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman, ya begitu ya. Nah, jadi Mbak Ica. Baik, jadi memang harus tahu karena supaya hasil dari yang diberikan dari evaluasi ini harus valid, yang tadi Ibu bilang ya, harus reliable gitu, harus praktis diterapkan, dan pastinya ini akan berefek panjang untuk anak-anak yang akhirnya dinilai mungkin tidak sesuai atau bagaimana gitu ya Bu ya. Betul. Luar biasa, ternyata evaluasi ini penting sekali dalam pembelajaran. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan sebelum kita break Bu, tahapan dari evaluasi pembelajaran Bu. Baik Mbak Ica, sama dengan proses lain, bahwa satu proses itu selalu dimulai dengan apa? Perencanaan ya. Yep. Setelah perencanaan selalu ada implementasi. Nah, di implementasi itu kemudian kita lihat apakah harus ada yang disesuaikan. Kemudian ada proses di mana kita mengambil kesimpulan dan melaporkan. Nah, sama evaluasi itu selalu dimulai dengan perencanaan. Jadi seorang guru di awal semester itu seyogyanya dia sudah tahu satu semester ini dia itu misalnya harus mengajarkan keterampilan berbahasa Inggris untuk keempat komponen bahasanya itu, yaitu reading, writing, listening, and speaking, untuk misalnya kelas berapa. Dan dilihat tujuan pembelajaran untuk kelas misalnya 10 itu apa. Nah, berdasarkan itu kemudian dia itu melihat seperti apa sih ya evaluasi yang bisa saya gunakan selama proses pembelajarannya itu. Kemudian apakah ini instrumennya itu praktis nggak saya terapkan? Karena ada juga begini, saya ingin untuk keterampilan menulis atau writing, saya ingin mereka itu membuat esai. Kemudian ternyata esai itu kelasnya biasanya kelas besar 40 siswa. Bayangkan nggak seorang guru itu misalnya melakukan memeriksa esai, misalnya 5 esai dalam satu semester, misalnya dalam 4 bulan, kali 40, dan menghasilkan penilaian yang memang objektif. Jadi itu perencanaan itu penting. Kapan kita harus menggunakan instrumen yang sederhana seperti kuis pilihan ganda? Kapan memang kita harus membuat itu menjadi esai? Kapan kita meminta mereka itu misalnya melakukan diskusi kelompok? Kapan mereka misalnya harus memang menghasilkan suatu karya, misalnya tulisan, ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi perencanaan itu penting. Nah, kemudian implementasinya itu juga penting tadi. Di sanalah kita mendiagnosa apakah proses pembelajaran itu memang sudah tepat sasaran. Dan yang penting juga adalah yang terakhir, karena biasanya gini loh, ujian akhir semester itu biasanya komposisi dari penilaiannya itu lebih tinggi. Betul. Karena apa? Karena di sanalah kita itu mengatakan ini sudah saya sudah melakukan segala upaya sebagai seorang guru bahasa Inggris untuk membuat siswa saya itu bisa ya mencapai tujuan pembelajarannya, apakah itu mampu berkomunikasi, mendeskripsikan sesuatu, menulis puisi atau apapun ya tujuannya. Kemudian saya ingin melihat apakah segala upaya saya dalam satu semester itu sudah menghasilkan sesuai harapan saya. Nah, dan kemudian saya harus melaporkan karena ada para pemangku kepentingan, stakeholders, para orang tua, sekolah, pemerintah yang sudah mengeluarkan biaya itu juga ingin tahu apakah kita sebagai guru itu memang mampu ya mengajarkan atau membuat siswa kita itu lebih terampil dalam berbahasa Inggris. Oke. Berarti Bu tidak boleh ada subjektivitas ya dalam evaluasi pembelajaran. Harus diminimalkan. Subjektivitas itu hanya
diperlukan kalau memang ada unsur yang ingin kita lihat itu adalah individualis, ya, individualistik. Misalnya apa perbedaan? Kreativitas, kemampuan mereka menyelesaikan masalah, ya, hal-hal yang seperti itu yang memang harusnya berbeda di antara satu sesama lain. Karena apa? Dalam dunia nyata itu kita nggak pernah bekerja sendiri, pasti satu tim. Betul. Dan satu tim itu saling melengkapi karena punya kelebihan dan punya kekurangannya, dan itu saling melengkapi. Nah, kalau itu perbedaan yang ingin kita evaluasi, ingin kita ketahui, maka memang kita harus menggunakan instrumen yang memungkinkan subjektivitas itu muncul. Jadi tidak berarti harus objektif semua, enggak berarti ya Bu ya? Tidak seperti itu juga. Jadi kita nanti ada kriteria namanya, teman-teman para mahasiswa pasti sudah tahu ya, ada yang namanya tes objektif, kemudian ada kita namakan kalau di UT itu adalah non-tes. Kita nggak mau mengatakan itu sebagai tes subjektif, tapi non-tes itu lebih mengukur kepada sikap, kemudian keterampilan yang harus diobservasi. Seperti itu. Wah, menarik sekali ya perbincangan kita hari ini ya di Tutorial Radio. Kita break dulu sejenak ya Bu. Jangan kemana-mana, tetap di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Pendidikan adalah wahana untuk menggapai mimpi dan mengubah masa depan menjadi lebih baik. Hari gini nggak ada alasan buat nggak kuliah. Kita bisa kuliah tanpa mengorbankan kegiatan yang lainnya. Bahkan waktu dan tempat pun bukan masalah. Siapapun kalian dan dimanapun kalian berada, ciptakan kampus untuk kuliah dan kampus yang akan mendatangi kalian. Ya cuma UT yang bisa begini. Halo, saya Angga Yunanda, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Saya baru saja menyelesaikan studi saya di Ilmu Komunikasi. Terima kasih banyak UT telah memberikan akses edukasi yang sangat menyeluruh kepada pemuda-pemudi Indonesia. Pengen kuliah? Kuliah di perguruan tinggi negeri. Pusing dengan biaya tes masuk. Bukan cuma itu, biaya kos, biaya makan, ongkos, kuota mahal. Gak usah galau, kan ada UT, kuliah di Universitas Terbuka. Tanpa ongkos, tanpa kos, iya. Hasilnya, jos! Universitas Terbuka, kuliah fleksibel sesuai gayamu. Saya benar-benar yakin bahwa masa depan Indonesia itu bertumpu pada universitas terbuka ini. Tidak mungkin ada revolusi pendidikan tanpa teknologi, dan sekarang universitas yang sudah full online, full teknologi ya universitas terbuka. Ya semoga universitas terbuka ini semakin berkembang, amin, semakin baik ke depannya, karena benar-benar untuk bisa meningkatkan skill dari seluruh lulusan SMA di Indonesia yang banyak sekali, itu ya paling mudah dan paling scalable itu ya melalui online. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya teknologi. Dan universitas terbuka itu adalah a key player in this, di higher education.
gabung sama aku yuk. Dah. For all, kembali lagi di tutorial radio dengan topik Beyond Assessment, a new era of language mastery using AI. Barengan sama DRA Suci Madiarti Isman MA PhD atau kerap dipanggil Ibu Suci. Ibu Suci, kita lanjutkan ya Bu pembahasan kita pada hari ini. Bu, dalam pembelajaran bahasa, ini khususnya pembelajaran bahasa Inggris ya, aspek keterampilan bahasa apa saja sih yang harus diajarkan dan kemudian dievaluasi, Bu? Ya. Kalau Mbak Ica lihat itu, kalau dulu itu keterampilan bahasa itu dibagi menjadi 4. Oke. Yang pertama itu adalah kemampuan dalam membaca. Ya, itu yang pertama. Kemudian kemampuan dalam menulis. Dan itu yang diajarkan pertama-tama kali ya di TK dan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah kemampuan dalam mendengarkan atau listening. Kemudian kemampuan dalam berbicara atau speaking ya. Nah, tetapi kemudian dengan perkembangan teknologi, kembali kita ya dengan perubahan itu, maka ada unsur keterampilan bahasa yang kelima yang sekarang menjadi perhatian dari para guru. Apa itu, Bu? Yang namanya viewing atau memirsa. Memirsa. Kira-kira apa itu? Memirsa itu. Presentasi kah atau Viewing dalam bahasa Inggrisnya? Menampilkan. Oke. View. Oke. Kenapa? Karena apa? Sekarang siswa itu, apalagi terutama masa pandemi ya, mau nggak mau semua pembelajaran itu dipaksa untuk masuk ke pembelajaran secara online, secara virtual, betul nggak? Betul. Nah, dengan kayak gitu, yang dihadapi oleh para siswa dan para guru itu adalah layar komputernya atau layar HP-nya. Oke. Jadi mereka bukan mendengarkan gurunya atau membaca buku cetak atau misalnya berbicara langsung, tetapi mereka itu berhadapan dengan layar dan dunia virtual. Maka kemampuan dia dalam keempat komponen bahasa tadi, tetapi secara virtual, itu menghendaki satu kemampuan dia itu untuk menangkap pesan yang lewat layar komputernya itu, mencernanya, kemudian bereaksi terhadap pesan yang dia dapatkan. Nah, kira-kira belajar melalui virtual dengan belajar di dalam kelas itu kira-kira berbeda nggak dinamikanya? Berbeda. Berbeda, ya. Nah, jadi kita harus pastikan bahwa siswa kita nantinya itu memang punya kemampuan dalam misalnya mengganti-ganti layar di laptopnya. Pada saat dia harus mengetik menggunakan tugas, mempresentasikan, kemudian dia harus berbicara. Seberapa sering kita lihat misalnya di Zoom, orang lupa ya menekan tombol pause yang itu,
Iya, Kemudian apa yang terjadi, dia udah panjang lebar ngomong, ternyata audionya nggak keluar. gitu ya. Betul. Itu berlaku untuk guru maupun untuk siswanya. Jadi kemampuan viewing, memirsa itu adalah kemampuan yang muncul karena ada perkembangan teknologi pembelajaran itu sendiri. Oke, seperti itu ya Bu. Nah, apakah keterampilan berbahasa tersebut nih Bu sebaiknya dinilai pencapaiannya secara terpisah atau terintegrasi Bu? Nah, kalau dulu mungkin karena tidak ada teknologi juga dan exposure exposure itu adalah kita juga jarang langsung bertemu dengan native speakernya ya, si penutur aslinya. Oleh karena itu, para guru zaman dulu itu memang sangat mengandalkan apa yang ada di buku teks. Yang situ orientasinya adalah mereka harus hafal dulu kosakata, mereka harus tahu dulu struktur kalimat, karena kebutuhannya adalah mereka itu hanya membaca pada saat itu, ya, komunikasinya, ya. Jadi kemudian dengan terbukanya, ya, adanya globalisasi, kemudahan akses berkomunikasi antara penutur aslinya dengan yang mau belajar bahasa itu kemudian muncullah satu kebutuhan di mana mengatakan bahwa terlalu lama kalau saya itu harus menghafal kosakata. Ya, terlalu lama kalau saya baru dibolehkan berbicara dalam satu kalimat utuh setelah saya tahu strukturnya atau struktur kalimat atau grammar yang tepat. Sekarang pendekatannya itu sama. Pendekatan di abad ke-21 itu adalah coba aja dulu. Ya, jangan takut berbuat salah. Kalau salah, kita perbaiki. Kita tahu salah kita di mana, kita kita perbaiki dan kita latih. Nah, pendekatan itu yang kemudian mengatakan kebutuhan berbahasa itu sekarang bukan hanya sekedar membaca atau menulis secara akademik misalnya, tapi adalah berkomunikasi secara global. Nah, oleh karena itu kebutuhan itu adalah kalau teman-teman lihat di Singapura itu ada Singlish. Apa itu Bu? Singaporean English. Jadi mereka berbahasa Inggrisnya fasih dengan grammar tapi punya aksen dan kemudian ada kekhasan ya yang terbawa dari bahasa aslinya mereka. Tetapi itu tidak masalah. Kan gitu ya. Kalau kita tadi juga sempat ya dengan Mbak Ica tadi bicara. Bahasa Inggris itu ada yang namanya British ya, accent. Ada Australian. Kemudian kalau teman-teman dengar orang India berbahasa Inggris, orang Filipina berbahasa Inggris, kita sekarang tidak bisa mengatakan itu adalah bahasa Inggris yang salah. Karena kalau tujuan adalah berkomunikasi, selagi orang Filipina itu berbahasa Inggris, pesannya sampai dan bisa dimengerti. Kalau orang Malaysia itu juga bisa berbicara dengan logat Melayunya, ya, dan kosakata serapannya itu bisa dimengerti, itu adalah yang lebih penting. Nah, oleh karena itu kalau kita inginkan para siswa kita itu bisa menjadi global citizens, ya, apalagi sekarang kalau di dunia internet itu sebagian besar dari sumber-sumber pembelajaran yang ada itu dalam bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oleh karena itu mereka itu mau tidak mau belajar karena kebutuhan. Oleh karena itu kita sebagai guru itu juga harus mengajarkannya sesuai dengan kebutuhan berkomunikasi itu. Jadi tidak saya hanya mau membaca sekarang. Setelah membaca saya mau apakan? Mungkin saya mau membahas, mendiskusikan. Atau setelah saya mendengar saya mau bertanya. Atau setelah saya menulis saya kemudian mau misalnya bercerita. Itu proses komunikasi. Jadi kita tidak bisa lagi mengajarkan bahasa itu secara terpisah-pisah. Karena kebutuhan komunikasi itu kelima proses, kelima keterampilan berbahasa itu dituntut untuk digunakan
secara bersamaan dalam dunia nyatanya. Seperti itu. Jadi yang penting tuh harus berani dulu ya Bu ya. Nggak Harus apa-apa. berani. Walaupun punya gaya masing-masing, tapi yang pasti komunikasi itu yang penting saling mengerti gitu, Betul. dipahami seperti itu. Betul Nah, sekali. untuk tantangan Bu, tantangan terbesar pendidik dalam melakukan pembelajaran dan evaluasi yang terintegrasi Bu, apa sih tantangan terbesarnya Bu? Sebetulnya tantangan terbesarnya sebetulnya masalah itu adalah karena seorang guru itu selain dia punya tugas-tugas administrasi yang lain, fungsi utama itu dia sebagai seorang pendidik sering lingkup dari kemampuan berbahasanya sendiri itu juga masih berkembang. Ya, masih berproses ya. Oleh karena itu kadang-kadang saya sering gitu pernah saya itu bertemu ngobrol gitu ya dengan seorang guru yang mengatakan, Bu, kadang-kadang saya kalau ke dalam kelas itu saya kadang-kadang agak khawatir. Saya bilang, kenapa? Karena banyak siswa saya itu suka nonton Netflix, suka baca-baca blog orang yang dari luar itu, dan kemampuan dia dalam berbahasa Inggris itu sepertinya jauh lebih fasih daripada saya. Gitu. Okay. Nah, tapi bukan berarti kayak gini aja. Apakah seorang pelatih itu harus menjadi pemain sepak bola handalan? Enggak tuh Bu. Enggak kan? Betul. Tapi dia tahu teknik membuat orang bisa melakukan itu. Jadi saya selalu mengatakan jangan minder. Sebagai guru yang penting kita selalu harus berusaha untuk setiap saat lebih baik ya dalam kemampuan berbahasa Inggris. Kita harus sering-sering juga berlatih, sering-sering membaca, sering-sering melihat apa yang terjadi di luar sana, apa yang kira-kira diakses oleh siswa kita. Ya, jadi karena keterbataan lingkup kita itu. Nah, itu kemudian kita dari sisi bahasa, dari sisi kemampuan kita untuk membuat berbagai macam tes yang berbeda-beda, ya. Kemudian keterbatasan yang lain itu adalah karena waktu. Kadang-kadang kita itu terjebak hanya menggunakan satu jenis instrumen saja, misalnya pilihan ganda, karena itu yang kita kuasai. Ya, dan itu yang paling mudah dalam mengolah datanya, ya menskornya. Dan kemudian misalnya semua siswa itu mendapatkan instrumen yang sama. Misalnya pilihan ganda itu semua dapat kuis yang sama. Esai. Padahal kalau dalam pembelajaran sebetulnya kalau setiap siswa itu pasti berprosesnya berbeda. Mempunyai kelebihan yang berbeda dan kekurangan yang berbeda. Ada satu yang memang suka berbicara, karena di situ dia tertarik, mungkin lebih fasih berbicara, ya, ketimbang dia menulis. Nah, harusnya itu kemudian kita mengarahkan mereka untuk membantu mereka untuk lebih bagaimana supaya lebih bisa menulis, dan sebaliknya. Juga ada siswa yang sukanya mendengar saja, tetapi tidak mau berbicara karena malu atau apa. Nah, tetapi kita selama ini sebagai guru hanya bisa kita kasih kuis ya di awal, ya. Padahal seharusnya kita mendeteksi perbedaan-perbedaan itu, ya. Nah, jadi pendekatan personal itu menjadi tantangan bagi guru, ya, dalam pembelajaran. Subjektivitas dari kita guru itu dalam menilai juga menjadi tantangan pada saat kita capek, kita mengoreksi banyak esai, feedback kita ke siswanya menjadi tidak terlalu mendalam, misalnya seperti itu, ya. Nah, kemudian kita juga merekam progres itu, ya, mencatat perkembangan siswa itu juga kadang-kadang terkendala, ya, nggak punya waktu lagi. Karena banyak hal-hal yang kita harus lakukan. Nah, kenapa enggak? Karena kita punya kendala-kendala atau
tantangannya seperti ini, di luar sana ada kok teknologi yang bisa membantu kita dalam menghadapi tantangan yang tadi, ya, tantangan kemampuan kita sendiri, ya, kemudian subjektivitas, kemudian apa tadi, keterbatasan waktu kita, gitu ya, dan seterusnya. Maka teknologi pembelajaran yang berbasis kecerdasan buatan itu merupakan satu hal yang mungkin ada baiknya kita sebagai guru untuk kita lirik-lirik lah mulai ya. Oke, kita akan mulai memasuki tentang peran teknologi berbasis kecerdasan, tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Pengen kuliah? Kuliah di perguruan tinggi negeri. Pusing dengan biaya tes masuk. Bukan cuma itu. Biaya kos, biaya makan, ongkos, kuota mahal. Gak usah galau. Kan ada UT. Kuliah di universitas terbuka. Tanpa ongkos, tanpa kos, kuliah. Hasilnya, jos. Universitas terbuka. Kuliah fleksibel sesuai gayamu. Saya benar-benar yakin bahwa masa depan Indonesia itu bertumpu pada universitas terbuka ini. Tidak mungkin ada revolusi pendidikan tanpa teknologi, dan sekarang universitas yang sudah full online, full teknologi ya universitas terbuka. Ya semoga universitas terbuka ini semakin berkembang, amin, semakin baik ke depannya, karena benar-benar untuk bisa meningkatkan skill dari seluruh lulusan SMA di Indonesia yang banyak sekali, itu ya paling mudah dan paling scalable itu ya melalui online. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya teknologi. Dan universitas terbuka itu adalah a key player in this, di higher education. Fleksibel tapi tentu kualitasnya nggak mungkin bisa direvisi. Ayo gabung sama aku yuk. Dah.
Linda, aku harus pergi. Hubungan kita akan jarak jauh. Apa? Kom di mana? Hah? Kom di mana? Tidak boleh pergi jauh-jauh dari Sakoto. Hubungan jarak jauh emang berat. Mending kuliah jarak jauh di Universitas Terbuka. Sayur-sayur. Harga-harga sekarang pada mahal. Tiap hari masuk kayak kangkung terus. Lihat tuh, udah jadi PNS. Padahal kuliah aja enggak. Pasti sarjananya beli. Dia kan gak pernah kelihatan pergi kuliah. Tiba-tiba udah ada gelar SIP. Permisi. Ibu-ibu ketinggalan berita nih. Dia kan kuliahnya di Universitas Terbuka. Kuliahnya bisa di mana aja, kapan aja, kampusnya negeri, biayanya kagak mahal. Kalau kata anak saya nih, fleksibel. Kok abang tahu UT? Ya tahu dong, anak saya yang nomor 1 PNS guru, lulusan UT. Nah yang nomor 2 sekarang udah semester 5. Wah hebat abang ini, jualan sayur anaknya kuliah semua. UT itu kan mahasiswanya beragam, dari mulai kalangan elit sampai ekonomi sulit kayak saya. Kuliah di mana aja dan kapan aja, cuma UT yang bisa begini. Hai Fir. Mel. Mel, aku lagi bingung nih mau kuliah di mana. Orang tua aku minta aku cepet kuliah di perguruan tinggi negeri. Tapi aku mau kegiatan dan hobi aku tetap berjalan. Kamu tahu nggak universitas yang cocok buat aku itu apa? Universitas Terbuka, Fir, jawabannya. Pelopor perguruan tinggi negeri dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Jadi nggak perlu Station for All. Kembali lagi di tutorial radio untuk topik Beyond Assessment, a New Era of Language Mastery Using AI. Nah, masih barengan sama Ibu Suci juga. Tadi saya sempat ngobrol sama Ibu Suci ya bahwa ternyata peran teknologi itu penting banget nih di era sekarang ini. Jadi karena anak-anak zaman sekarang sudah maju banget secara teknologi, apalagi guru-gurunya harus lebih melek teknologi pastinya ya. Karena jangan sampai anak muridnya tahu tapi gurunya nggak tahu, gitu ya Bu Suci ya. Betul sekali, betul. Nah, peran teknologi berbasis kecerdasan buatan ini pasti membantu pendidik dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut ya Bu. Nah, peran teknologi berbasis kecerdasan buatan ini apa saja sih Bu yang bisa dilakukan oleh pendidik Bu pastinya? Ya. Tadi kan ada beberapa tantangan ya yang tadi kita udah sempat bahas. Misalnya untuk kecerdasan buatan ya, teknologi berbasis itu. Tadi yang kita mengatakan bahwa sebetulnya pembelajaran yang efektif dan sebetulnya yang kita inginkan itu adalah pembelajaran yang personal. Okay. Ya, setiap siswa itu berkembang sesuai dengan kemampuan dia dan dengan kapasitas dia. Dengan karakteristik dan kecenderungan atau preferensinya mereka ya. Nah, pembelajaran personalisasi ini itu kecerdasan buatan itu bisa membantu kita ya. Okay. Bisa membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran. Atau kalau ini di dunia pembelajaran online ya, itu membuat rencana pengalaman belajar gitu ya, yang menarik, yang memang sesuai dengan proses perkembangan masing-masing siswa itu, kebutuhannya dia, kemudian menganalisa data ini dan kemudian melihat anak ini pola belajarnya seperti apa. Misalnya ada anak yang suka belajarnya misalnya mengerjakan PR-nya itu siang hari, ya. Ada yang sukanya itu sore, ada yang sukanya malam. Anak ini ternyata kalau videonya itu kemudian terlihat bahwa dia suka men-skip video. Jadi kan berarti harus ada gitu ya analisa kenapa ada siswa tertentu yang tidak suka melihat video. Nah, persona kemudian itu kemudian bisa ditawarkan kalau dia nggak suka video. Kemudian kira-kira dikasih teks misalnya ya, dia lebih suka nggak seperti itu?
Nah, misalnya kayak teman-teman sekarang juga nanti di YouTube, itu kan ada pilihan. Apakah hanya sekedar mendengarkan, atau suaranya di silent, kemudian closed captionnya itu dihidupkan, ya, sehingga transkripnya itu keluar. Ada yang memang suka membaca, bukan hanya mendengar, ya, melihat dan membaca. Nah, yang seperti ini itu dengan adanya kecerdasan buatan ini semua bisa disimpan dan kemudian dianalisa, dan keluarlah rekomendasi siswa ini harus diberikan pembelajaran yang seperti apa. Nah, tadi kalau kembali dari Mbak Ica tadi, kita ngomong misalnya meningkatkan pengalaman belanja online. Ya, itu setiap marketplace yang berbeda-beda, ada yang orange, ada yang hijau. Itu punya algoritma yang berbeda-beda. Betul. Nah, sehingga ada yang benar, oh, yang ini aliran oranye, yang ini aliran hijau. Karena apa? Karena mereka punya algoritma yang berbeda untuk membuat orang itu nyaman berbelanja dan memberikan rekomendasi-rekomendasi sehingga berbelanja itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan sesuai kebutuhan. Nah, proses pembelajaran itu hendaknya seperti itu. Ya, karena kita membantu mereka untuk mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris sehingga mereka itu bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, nah, jadi pembelajaran personalisasi ini adalah bisa dibantu oleh kecerdasan buatan. Nah, salah satu kendala tadi adalah guru itu waktu untuk mempersiapkan secara baik, membuat instrumen-instrumen yang memang sesuai, itu merupakan satu tantangan tersendiri. Nah, dengan kecerdasan buatan itu ada aplikasi-aplikasi yang bisa membantu para guru dalam mengembangkan materi pembelajarannya sesuai untuk keterampilan berbahasanya. Misalnya membuat teks atau dialog, atau membuat istilahnya pertanyaan atau prompt, supaya siswa itu bisa berlatih berbicara, ya, atau mendengar, ya, membuat audio videonya seperti itu. Aplikasi ini tinggal guru itu hanya memasukkan misalnya topik, ya, atau misalnya ada yang kita namakan filter-filter lain, ya, yang kita masukkan ke dalam situ, dan kemudian kecerdasan buatan ini akan menghasilkan satu materi pembelajaran sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, tapi berarti apa keterampilan yang harus dimiliki oleh para guru yang ingin menggunakan kecerdasan buatan ini? Betul. Apa tuh, Bu, keterampilan yang dibutuhkan, Bu? Nah, karena ini adalah alat bantu, berarti yang harus kita kuasai sebagai guru adalah menyiapkan pertanyaan atau instruksi yang memang tepat menghasilkan apa yang kita inginkan. Mbak Ica tadi kita membahas pernah menggunakan ChatGPT, nggak pernah. Tapi kalau kita tidak bisa bertanya dengan benar, maka yang keluar adalah nggak nyambung kadang. Ya. Nah, jadi ini tantangan kalau kita menggunakan kecerdasan buatan ini adalah kita sendiri harus tahu, ibarat komputer itu dia punya semua ilmu yang ada di dunia virtual. Tapi kita harus tahu mengorek pertanyaan apa sehingga dia bisa menjawab sesuai atau melakukan apa yang kita inginkan, gitu ya. Nah, jadi pengembangan materi ini bisa menggunakan kecerdasan buatan. Kemudian tadi juga tantangan berikutnya, kadang-kadang karena kesibukan guru itu kurang bisa memberikan feedback atau masukan, ya, untuk mereka. Nah, dengan kecerdasan buatan itu feedback yang otomatis itu bisa dilakukan. Ya, jadi kalau teman-teman bisa lihat kembali misalnya kalau sekarang itu ada misalnya aplikasi misal quizzes, ya, untuk membuat quiz. Dan itu bisa memberikan masukan kalau itu salah, ya. Itu kemudian mereka memberikan respon kenapa itu salah dan kenapa kuncinya itu yang benar. Nah, kalau itu dilakukan oleh guru satu persatu, itu nggak ada waktu. Benar. Nah, jadi kecerdasan bisa membuat umpan balik yang sesuai, ya, feedback, dan yang penting juga adalah bisa membantu kita memantau progres atau perkembangan dari siswanya itu secara personal, masing-masing individu, ya.
Oke. Nah, apa saja nih Bu contoh-contoh aplikasi yang berbasis kecerdasan buatan mungkin yang tersedia secara gratis yang bisa digunakan oleh guru nih Bu dalam pembelajaran bahasa Inggris? Jadi teman-teman ya, para mahasiswa, itu kadang-kadang karena kita belum tahu. Jadi kita kadang-kadang khawatir. Wah, Betul. teknologi terbaru masa sih gratis? Nah, sebetulnya di luar sana itu banyak sekali. Coba teman-teman ya, para mahasiswa lihat aja di Play Store. Itu banyak sekali kalau teman-teman mencari aplikasi untuk pembelajaran bahasa, itu banyak ya yang tersedia secara gratis. Kalau teman-teman mengatakan gimana sih cara mereka membayar kita yang gratis itu? Berarti kan ada in-ads ya. Betul. Ya, jadi mereka sendiri sudah punya ya pengiklan di dalam sana itu yang membantu ya sehingga mereka itu bisa membuat itu gratis. Nah, kita para guru itu nggak usah nyari yang premium lah, cari aja yang gratis ya. Yang paling banyak digunakan sekarang itu pasti juga familiar ya teman-teman, itu adalah Duolingo. Nah, Duolingo itu kemudian bisa membantu dalam teknologi AI untuk memberikan pengalaman ya pembelajaran bahasa Inggris yang sesuai kebutuhan. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah atau mungkin yang belum, itu pada saat kita masuk ditanya dulu. Nah, Anda itu ingin belajar bahasa Inggris kenapa? Kemudian berapa lama mau dedikasi waktunya? Kemampuan Anda sekarang itu apakah pemula atau seterusnya ya. Jadi pertanyaan itu membantu mereka kemudian untuk membuat pengalaman pembelajaran bahasa Inggris dengan Duolingo itu menjadi sangat spesifik dan sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Dan kemudian misalnya kalau untuk ada yang namanya Edpuzzle. Nah, Edpuzzle itu bisa juga digunakan untuk pembelajaran karena itu berbasis video. Sering dari mana kita, kadang-kadang kita di tutorial online kita ya, kita taruh video. Cuman bagaimana kita memastikan bahwa video itu ditonton nggak sih sama mahasiswa kita? Betul. Nah, tapi kalau dengan kecerdasan buatan ya, Edpuzzle ini salah satunya adalah itu bisa kita membuat video. Kemudian di dalam video itu kita bisa pause videonya. Kemudian muncul pertanyaan yang membuat mereka memaksa mereka untuk melakukan refleksi, untuk mengingatnya apa ya yang dia tonton tadi, yang dia lihat, gitu ya. Nah, kemampuan memirsa itu sekalian kita cek. Dan dengan seperti itu, atau misalnya kita bisa menyuruh mereka mengucapkan sesuatu, ya, dan itu bisa direkam. Dan kemudian itu mereka bisa dengarkan yang seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh ya dari aplikasi yang tersedia secara gratis. Nah, misalnya teman-teman pasti para guru sekarang sudah menggunakan aplikasi namanya Canva ya. Sudah bentuknya bukan PowerPoint lagi ya. Karena apa? Sangat mudah karena template-templatenya sudah banyak tersedia dan menarik. Nah, itu sebetulnya dalam Canva itu preferensi kita suka warna apa, kita suka motif seperti apa, itu kemudian disimpan dan itu yang akan muncul pertama kali kalau kita membuka Canva gitu ya, seperti itu. Nah, teman-teman nggak usah repot-repot lagi karena aplikasi sudah membantu, betul. Kalau teman-teman para guru misalnya mengatakan bikin video kayaknya saya sulit deh, saya nggak punya kemampuan. Ada aplikasi yang seperti Video, VIDIO, itu yang memudahkan untuk kita mengedit video-video dan banyak sekali, ya. Dan mudah. Ya. Jadi teman-teman ya para mahasiswa itu coba deh setelah selesai ya mendengarkan tutorial radio ini, buka-buka Play Store-nya, lihat-lihat apa sih yang bisa membantu saya. Sudah tersedia kok ini.
Betul. Jangan aplikasi-aplikasi game doang ya Bu ya. Nah, aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran seperti ini nih penting untuk teman-teman pelajari supaya meringankan juga nih beban teman-teman dalam menjadi seorang guru yang pastinya perlu mengevaluasi, memberikan assessment untuk para muridnya. Begitu ya Ibu ya. Betul, Mbak Ica. Baik, terakhir boleh Ibu conclusion dari pembahasan kita pada hari ini. Silahkan. Ya, jadi para mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Inggris yang sekarang mengambil mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Inggris, Anda itu semuanya adalah agen perubahan. Ya, dunia ini berubah dengan cepat sekali. Teknologi itu sudah menjadi bagian dari keseharian para siswa kita. Nah, kita sebagai guru itu juga harus punya wawasan dan kalau bisa juga memiliki keterampilan ya dalam pemanfaatan teknologi ini, terutama untuk proses pembelajaran bahasa Inggris. Nah, semakin ke depan siswa kita akan semakin menuntut ya pengalaman belajar yang menarik sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga membuat mereka itu fasih dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu jangan enggan untuk merangkul ya perubahan dan perkembangan teknologi yang berbasis kecerdasan buatan, karena dicoba sekali dan lihat itu akan sangat membantu teman-teman dalam melaksanakan pembelajaran dalam bahasa Inggris dan melakukan evaluasinya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada DRA Suci Madiati Isman MA PhD yang telah memberikan penjelasan tentang topik hari ini yaitu Beyond Assessment, a New Era of Language Mastery Using AI. Terima kasih Ibu Suci. Sama-sama Mbak Ica. Semoga hari ini ilmunya bermanfaat ya teman-teman ya pastinya ya. Saya Marisa Riana mengucapkan banyak terima kasih, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UT Radio Open Education Station for All. Bye.